Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Warta pada hari ini, Minggu 5 Juli 2020. Yang pertama, rapat majelis. Majelis akan mengadakan rapat rutin pada hari Selasa 7 Juli 2020 pukul 19 WIB di Gereja Elimpus Panjolo. Pimpinan rapat Pendeta Narlara Keswanto. Mohon dukungan doa. Yang kedua, pemberkatan nikah. Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 akan diadakan pemberkatan nikah di gedung Gereja Elimpus Panjolo pada pukul 11, yang akan dilaksanakan ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Irawan Widip Pancono, putra Bapak Rahmat Adi Winarno, serta Ibu Anggraini Puji Kristanti, Blok 5, dengan Saudari Irine Melsa Sudiarto, dilayankan oleh Pendeta Samuel Prasetyo. Mohon dukungan doa. Yang ketiga, warga baru. Majelis GKJ Karangayu telah menerima surat pindah atau atestasi dari Gereja Kristen Muria Indonesia atau GKMI Lamper Mijen bagi Saudari Irine Melsa Sudiarto, alamat Perum Gria Utama Banjardowo Baru, Blok B nomor 128 Semarang. Mohon dukungan doa. Yang keempat, lelayu. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Rabu 1 Juli 2020 Ibu L. Setia Pratiwi, usia 59 tahun, warga Blok 6. Ibadah pelayatan dan pemakaman dipimpin oleh Pendeta Nathanael Kriswanto. Mohon dukungan doa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Yang kelima, pengumpulan persembahan selama pandemi COVID-19. Teknis pengumpulan persembahan selama pelaksanaan ibadah di rumah masing-masing berkaitan dengan pandemi COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Persembahan mingguan, bulanan, pembangunan, mirunggan, perjamuan kudus, dan lain-lain dapat diberikan melalui majelis koordinator blok masing-masing, kantor gereja pada hari jam kerja, yaitu Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 12 WIB, dan hari Sabtu pukul 8 sampai 10 WIB. Transfer bank dengan nomor rekening 0178408111 Bank BRI atas nama Bapak Marnaji. Dengan diberikan keterangan dan selanjutnya dapat menginformasikan kepada staf kantor gereja, yaitu Bapak Heri Sutrisno. Yang keenam, protokol kesehatan saat ibadah di gedung gereja di masa kenormalan baru. Menindaklanjuti surat keterangan dari gugus tugas COVID-19 tingkat kecamatan bahwa GKJ Karangayu dinyatakan aman untuk kegiatan peribadahan, maka majelis akan menyelenggarakan ibadah minggu di gedung gereja mulai tanggal 19 Juli 2020 pukul 7, pukul 10, dan pukul 17 dengan penerapan protokol kesehatan sebagai berikut. 1. Jemaat dalam keadaan sehat. 2. Wajib memakai masker sejak dari rumah. 3. Jemaat wajib mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang disediakan di gereja. 4. Jemaat membawa Alkitab dan kidung pujian. 5. Jemaat melakukan pengecekan suhu tubuh maksimal 37,5 derajat Celcius. 6. Menempati tempat duduk yang tidak bertanda X dengan
menjaga jarak minimal 1 meter. 7. Menghindari kontak fisik dengan tidak bersalaman atau berpelukan. 8. Usia lanjut dan anak-anak dianjurkan beribadah di rumah. 9. Jemaat dianjurkan tidak berkerumun seusai ibadah dan segera meninggalkan gedung gereja. Yang ke-10, bahwa yang menyampaikan firman pada hari ini yaitu Bapak Pendeta Nathanael Guswanto. Demikianlah penekanan warta gereja pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Umat yang terkasih, marilah ibadah Minggu saat ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita serta Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.
Umat yang terkasih, marilah bersama-sama kita mendengarkan pembacaan hukum kasih dari Tuhan yang diambilkan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali pelanggaran bahkan dosa-dosa kita, karena kita belum mampu melaksanakan hukum kasih ini, baik mengasihi Allah maupun sesama dengan sepenuhnya dan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita menyesali dosa kita dan mohon pengampunan kepada Tuhan yang kita nyatakan melalui nyanyian penyesalan. Umat yang terkasih, bagi kita orang-orang berdosa yang mau menyesali dosa kita dan menyesalinya, seraya mohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan Yesus berkenan memberikan pengampunan. Sebagaimana berita pengampunan yang menjadi berita anugerah bagi kita bersama, yang pada saat ini diambilkan dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Yang demikian bunyinya, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman." Marilah kita terima berita anugerah ini dan kita wujud nyatakan di dalam kehidupan iman kita. Sebagai ungkapan kesanggupan, mari kita nyatakan nyanyian kesanggupan. Setiamu Tuhanku tiada bertanding.
Umat yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan sebagian dari firman Tuhan dan merenungkannya melalui khotbah, mari kita bersama mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan menolong dan membimbing kami, agar firman-Mu dapat kami resapi, terlebih kami mengerti, dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan iman kami. Doa ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, bacaan Alkitab pada ibadah Minggu hari ini diambilkan dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru memberikan judul perikop kita ini, Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, terlebih memelihara firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30, khotbah pada ibadah Minggu saat ini diberikan judul Karya Kristus Membawa Kelegaan. Karya Kristus membawa kelegaan. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tentu mengenal Didi Kempot. Pada masa hidupnya, tepatnya pada tahun 2007, ia pernah meluncurkan sebuah lagu yang ia ciptakan dengan judul Plong. Adapun liriknya antara lain demikian. Plong rasane jero dadaku,
rasane mak plong lega atiku lan sak piturutipun. Secara utuh lagu ini mau menggambarkan tentang pasangan yang lega setelah bertemu pujaan hatinya. Kata plong itu artinya adalah berasa lega atau berasa bebas. Maksudnya adalah lega atau tanpa beban. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah juga merasa plong saat ini? Jikalau panjenengan sami merasakan kesesakan atau mengalami beban berat atau letih lesu dalam menjalani kehidupan ini, mari kita mendengarkan dan merenungkan sapaan dari Tuhan Yesus yang berisi undangan ataupun ajaan bagi kita semua untuk menerima kelegaan. Sebagaimana disaksikan dalam bacaan kita saat ini dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks perikop Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30 ini dilatar belakangi oleh adanya orang-orang yang menganggap diri mereka bijak dan pandai serta merasa paling benar sehingga tidak mau dinasihati apalagi ditegur, terlebih ditegur secara keras. Karena kesombongan intelektual itulah yang membuat mereka lalu menolak cara kerja Allah di dalam diri Yesus Kristus. Namun, di tengah orang-orang yang menolak cara kerja Allah itu, ternyata ada sekelompok orang kecil yang justru sanggup memahami dan menerima karya Yesus. Sebagaimana perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 yang demikian bunyinya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Dalam ayat 25 ini Tuhan Yesus mengkontraskan kata orang bijak dan orang pandai dengan orang kecil. Siapa yang dimaksud dengan orang bijak dan orang pandai itu? Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, terpelajar, bahkan juga cerdas. Sedangkan orang kecil dalam ayat ini, penulis Injil Matius menggunakan kata Yunani nepios yang berarti seorang balita atau bayi, yang mau menggambarkan sebagai orang yang sungguh-sungguh membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan, membutuhkan tuntunan, yang terkadang juga disebut sebagai orang-orang yang tersingkirkan, bahkan juga orang berdosa yang berpengharapan kepada belas kasihan Tuhan. Berbeda dengan orang bijak dan pandai yang merasa berpengetahuan sehingga tidak lagi membutuhkan bimbingan atau tuntunan, bahkan marah jika merasa digurui. Meskipun sebenarnya mereka ini justru tidak mengetahui secara utuh mengenai kebenaran hikmat yang sesungguhnya. Yang di dalam konteks perikop kita ini, mereka itu adalah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Sebagaimana
dicatat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Orang kecil ini justru mau dibimbing dan dituntun serta mau belajar dan juga diajar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan 2 perintah kepada mereka, yaitu yang pertama, memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus, sebagaimana dicatat di dalam ayat 28. Dan yang kedua, belajar pada Tuhan Yesus, sebagaimana dicatat di dalam ayat 29. 2 perintah ini berhubungan erat satu dengan yang lain dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perintah untuk memikul kuk terkait erat dengan kondisi orang-orang kecil yang letih lesu dan berbeban berat, sebagaimana dicatat di dalam ayat 28. Mengapa orang-orang kecil ini disebut sebagai orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat? Karena selain orang-orang ini terbebani oleh beratnya persoalan hidup sehari-hari, seperti mengalami sakit penyakit, mengalami kelelahan, merasakan kelemahan secara ekonomi, termarginalkan, tersingkirkan, tidak diakui status sosialnya, bahkan mengalami ketidakadilan. Sebagaimana dicatat dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Mereka pun juga harus menanggung berat tuntutan keagamaan, kehidupan agama Yahudi yang diwajibkan oleh para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi kepada mereka, seperti berkaitan dengan peraturan tentang halal haram, najis tahir, perpuluhan dan barang kudus, hal berpuasa dan berdoa, pengudusan hari Sabat serta hari-hari raya. Keseluruhannya berjumlah 613 peraturan dan larangan yang sedemikian rumit, bahkan berat. Karena itulah, di tengah konteks yang seperti itu, Yesus berjanji memberikan kelegaan. Dalam Holy Bible New International Version atau Alkitab versi bahasa Inggris diterjemahkan dengan "You will find rest for your souls." Kamu akan mendapat istirahat untuk jiwamu. Maksudnya bahwa jiwa yang segar adalah kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Karena dengan jiwa yang segar ada sebuah semangat, sehingga dimampukan untuk menopang, menjadi pendorong yang kuat dalam menghadapi beban berat persoalan hidup yang dijalani. Kelegaan yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan rest mengandung maksud istirahat atau waktu untuk pemulihan atau penyembuhan dan kesegaran dalam hidup yang baru. Oleh karena itu menarik juga untuk diperhatikan bahwa justru kelegaan itu diperoleh dengan kesediaan untuk memikul beban yang berat. Artinya, hal ini mau menunjukkan bahwa kelegaan itu bukan berarti lalu bebas lepas dari beban atau persoalan hidup apapun. Tidak demikian. Dan ini tentu berbeda dengan pemahaman pada umumnya yang mengidentikan lega atau bebas dari persoalan atau plong. Persoalannya adalah lalu bagaimana di tengah kondisi yang sudah letih lesu harus memikul beban. Jawabannya ada pada ayat 29, dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Mengapa Tuhan Yesus meminta tetap memikul kuk?
Apa kuk itu? Kuk adalah sepotong kayu yang dibentuk secara khusus untuk dipasangkan pada bahu 2 ekor lembu pengangkut barang. Selain berfungsi untuk menyatukan 2 lembu tersebut, kuk kayu itu juga menjadi tumpuhan beban yang diangkut. Menarik pula untuk diperhatikan bahwa ayat 30 berbunyi, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus berkata, kuk yang kupasang itu enak. Kata enak dalam bahasa Yunaninya adalah Kristos, yang berarti cocok sekali atau pas. Di Palestina, kuk lembu terbuat dari kayu. Pembuatannya diawali dengan mengukur lembu yang akan dikenakan kuk. Kuk itu kemudian dibuat dengan kasar dan lembu tadi dibawa kembali untuk mencoba kuk tersebut. Barulah kuk itu dicocokkan dengan teliti sehingga dapat benar-benar pas dan tidak melecetkan leher binatang itu. Tuhan Yesus berkata, kuk yang kupasang itu cocok sekali. Artinya bahwa hidup yang Tuhan Yesus berikan kepadamu bukanlah beban yang akan melecetkan. Tugasmu sudah diukur agar pas untukmu. Apapun yang Tuhan Yesus berikan kepada umat sudah dicocokkan dengan kebutuhan dan kemampuan umat secara tepat. Selain itu, Tuhan Yesus pun berkata, bebanku pun ringan. Hal ini tidaklah berarti bahwa beban itu mudah untuk dipikul. Namun beban itu diletakkan di atas umatnya dalam kasih, artinya dipikul dalam kasih. Kasih itulah yang membuat beban yang berat pun menjadi ringan. Karena kasih pula, Yesus berkenan datang ke dunia, rela menderita, bahkan mati di kayu salib, yang pengorbanannya akan kita peringati bersama dalam sakramen perjamuan saat ini. Dengan mengingat kasih Allah yang sudah kita terima lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, maka segala beban dan masalah yang dihadapi menjadi jauh lebih ringan. Sebab kita menjalaninya di dalam anugerah dan cinta kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam kasih itu pula Tuhan Yesus memanggil dan mengajak kita untuk menjalani hidup ini dengan belajar pada Tuhan Yesus, yaitu dengan bersedia melakukan hidup ini dengan cara yang sama dengan cara Tuhan Yesus, yaitu mewujud nyatakan sikap hidup yang lemah lembut dan rendah hati. Itu berarti kesediaan untuk belajar pada Yesus harus diawali dengan pengakuan akan keterbatasan kita, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan dalam memikul kuk ataupun tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya dalam menghadapi pergumulan dan beban berat kehidupan di dunia ini. Selanjutnya, memiliki sikap yang terbuka terhadap cara Tuhan, artinya rela memikul tanggung jawab dengan cara-cara yang seturut dan berkenan kepada Tuhan, seperti hidup di dalam kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta kasih, dan mewujud nyatakan damai sejahtera. Tentu saja ini bukanlah sesuatu yang mudah, namun harus kita lakukan. Itu artinya kita harus terus-menerus belajar pada Tuhan Yesus. Sebab dengan cara inilah kita akan mendapatkan kelegaan. Bahkan bukan hanya tubuh kita saja yang memperoleh kelegaan, tetapi juga jiwa kita. Karena karya Kristus yang melegakan kita, melegakan secara holistik, melegakan secara utuh, baik tubuh, roh maupun jiwa kita. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Di tengah beban berat kehidupan yang saat ini kita rasakan, seperti adanya pandemi COVID-19 yang masih menimpa kehidupan kita, namun di sisi lain kita juga harus pulih dengan melakukan kebiasaan tata cara kehidupan baru ataupun new normal. Sebagai orang percaya dan gereja, marilah kita bersama-sama senantiasa bersandar dan mohon pertolongan kepada Tuhan Yesus melalui karyanya yang membawa kelegaan, yaitu dengan hidup yang setia dan taat kepada kehendak-Nya. Untuk itu marilah kita terima undangan dan ajakan dari Tuhan Yesus Kristus yang membawa kelegaan itu di dalam hidup kita. Kita respon dan kita tanggapi. Dan salah satu dengan turut ambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan yang menjadi sarana bagi pemeliharaan kehidupan iman kita, agar kita pun juga beroleh kesegaran dan kelegaan dari Tuhan. Mari kita siapkan hati diri kita untuk turut ambil bagian dalam sakramen perjamuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh usai. Umat yang terkasih, marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat yang terkasih, marilah bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu oleh karena pemeliharaan dan pimpinan yang Engkau berikan, sehingga kami umat-Mu diperkenankan untuk menghayati ibadah minggu saat ini, meskipun dilaksanakan di rumah kami masing-masing, dan kami pandu dari gereja ini. Kami juga mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Kiranya melalui karya Roh Kudus-Mu, kami semua dapat mewujud nyatakan kehendak-Mu dengan senantiasa menanggapi undangan ajakan Tuhan Yesus yang membawa kelegaan bagi kami. Sehingga meskipun di tengah badai persoalan hidup, di tengah kesesakan kehidupan, kami beroleh kelegaan yang asalnya dari Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk berkat yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kehidupan jemaat Tuhan, secara khusus warga jemaat GKJ Karangayu. Namun saat ini kami juga mengingat dan mendoakan bagi beberapa warga jemaat yang dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami mohon berkat pemulihan, pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkenan memberkati untuk setiap perawatan dokter,
Untuk obat-obatan, makanan, dan minuman Tuhan sucikan, sehingga menjadi sarana bagi kesehatan saudara-saudara kami di tengah pemulihannya. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi Ibu Sumini beserta keluarga yang saat ini merasakan duka cita, karena Tuhan berkenan memanggil putri terkasihnya, Ibu Wiwi, pulang ke rumah Bapa di surga. Oleh karena itu Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi Ibu Sumini sekeluarga. Kami juga berdoa secara khusus bagi sekolah-sekolah Kristen di dalam menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati, sehingga PPDB ini boleh berjalan dengan lancar di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk majelis, komisi-komisi, panitia, tim-tim, blok-blok, pepandan-pepandan, Tuhan berkati, sehingga di dalam melaksanakan tugas panggilan gereja senantiasa di dalam naungan pimpinan dan berkat dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa secara khusus bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok-pelosok daerah, sehingga dapat menyelenggarakan roda-roda pemerintahan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih di dalam memasuki tatanan kehidupan baru atau new normal, Tuhan berkati sehingga adaptasi yang kami lakukan bersama ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan tolong, Tuhan berkati upaya-upaya yang dilakukan oleh dokter, oleh perawat, oleh tim medis dalam rangka menolong pasien yang terpapar virus COVID-19 ini, sehingga boleh merawat, mengobati pasien-pasien ini di dalam berkat Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang terpapar virus ini boleh memperoleh pemulihan, kesembuhan, kesehatan yang asalnya dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Kristen Jawa khususnya di lingkungan Klasik Semarang Barat. Tuhan berkati sehingga di dalam menjalankan kehidupan bergereja juga senantiasa di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Inilah Tuhan seruan syukur, doa syafaat kami yang semuanya ini kami mohonkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, saat ini bersama-sama kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan sebagai ayat yang mengajak kita dalam pengumpulan persembahan saat ini diambilkan dari surat Roma pasal 11 ayat 36 yang demikian bunyinya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Umat yang terkasih, marilah persembahan kita ini kita bawa ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan, atas berkat yang senantiasa Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan menyucikannya, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan, dan kerajaan Allah semakin diwujud nyatakan di tengah kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa mampu mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami mohonkan. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja, bahwa di dalam kebaktian saat ini kita akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman percaya kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Di dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara-saudara yang terkasih, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi setiap umat manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Saudara-saudara, mari bersama kita mempersiapkan perjamuan kudus ini dengan bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami pun senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan umat manusia. Amin. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menerima sakramen perjamuan ini. Namun sebelumnya, mari bersama kita merenungkannya. Saudara yang terkasih, roti dan abu adalah simbol tubuh dan darah Tuhan Yesus. Untuk itu, mari bersama kita menerima roti ini dan mengingat kembali akan pengorbanan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan bagi dosa-dosa kita. Mari bersama kita makan roti dan mengingat kembali akan pengorbanan tubuh Tuhan Yesus bagi hidup kita.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggur yang tercurah ini adalah simbol darah Tuhan Yesus. Terimalah anggur ini. Mari bersama kita menghayati darah Tuhan Yesus yang tercurah di dalam hidup kita dengan meminum anggur ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat akan kasih Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada gurun Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan mengasihi, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Ia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mari bersama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah menerima sakramen perjamuan ini dengan mengaturkan persembahan perjamuan kudus. Pujilah Tuhan, muliakan Dia yang telah menjamu kita. Tubuh kudusnya sudah dipecahkan dan darahnya dicurahkan. Tuhan kasihanilah, Tuhan kau merendi insan, dilahirkan oleh Maria. Tubuhmu, darahmu
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima karya Kristus yang telah membawa kelegaan di dalam hidup kita dengan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.